Shalom, selamat pagi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami mohon perlindungan dari Tuhan supaya segala sesuatu yang kami lakukan hari ini semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami supaya kami mengerti dan mampu mengimani setiap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Senin 15 November 2021, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 20. Yohanes 3 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Aiganup namangulahon narwa, hosomdo rohana dinatiuri, jala dang didapoton natiuri, asa unang gabe patar akka ulauna. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes kita melihat bahwa Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus berbicara tentang hati manusia yang tinggal dalam bayang-bayang kegelapan untuk menyembunyikan perbuatan mereka yang jahat. Dengan menyoroti hasrat untuk menyembunyikan kejahatan, Allah tidak bermaksud menghakimi kita,
Tetapi Allah datang untuk menawarkan kepada kita keselamatan melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus sebagai gembala yang baik, Dia menerangi watak manusiawi kita yang terburuk untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat mengasihi kita. Dalam belas kasihannya, Allah memanggil kita untuk keluar dari kegelapan yang menyelimuti kita dan mengundang kita untuk mengikutinya di dalam terang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia yang memiliki kebebasan, kita dapat memilih hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan. Kegelapan adalah apa yang dipilih manusia agar mereka dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki tanpa diketahui orang lain. Akan tetapi, ketika kita menjadi orang Kristen, posisi kita adalah keluar dari gelap ke dalam terang. Allah yang Maha Kasih menciptakan manusia dengan hak untuk memilih. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan sudah memerintahkan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa memilih untuk melakukan hal yang sebaliknya, dan itulah yang terkadang dilakukan oleh manusia. Kegelapan juga menjadi suatu tempat bagi seseorang yang menjalani kehidupannya dalam kegelapan, yang mempraktekkan pekerjaan kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan yang akan menuju suatu tempat akibat dari perbuatannya sendiri. Matius 8 ayat 12 mengatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pilihan untuk hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan ada selama kita hidup di dunia. Yang melakukan yang benar, ia pasti datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah dan untuk kemuliaan Allah. Hidup dalam terang berarti menerima Yesus dalam kehidupannya, meskipun dalam dunia ini banyak hal yang bisa untuk menjauhkan kita dari terang itu sendiri. Akan tetapi dengan mengandalkan terang itu, maka kita pasti hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, dan menunjukkan iman dan integritas kita kepada Tuhan. Berdasarkan kesetiaan kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi kunci utama supaya kita senantiasa hidup dalam terang. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 248 ayat 8.
kita berdoa. Kembali kami ya Tuhan bersyukur kepadamu, di mana kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, firman yang menguatkan kami, firman yang menjadi kekuatan kami untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, menopang kami, dan memberikan hikmat bagi kami sepanjang satu hari ini. Kami mendoakan semua saudara kami, supaya mereka dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, karena Tuhan telah memanggil kami dari kegelapan menuju terang, sehingga kami memperoleh keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.